Shalom. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan pengaruh suhu pada aktivitas enzim tialin. Nah, tentunya dalam sebuah percobaan ada sebuah target yang harus kita capai. Nah, pada percobaan kali ini tujuan percobaannya adalah dapat mengetahui aktivitas enzim tialin dengan suhu yang variatif. Nah, yang menjadi objek yang kita teliti atau perhatikan pada percobaan ini adalah enzim tialin. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih itu enzim tialin. Nah, enzim tialin itu merupakan salah satu enzim yang terdapat di dalam air liur kita atau disebut dengan saliva dan merupakan tergolong enzim alfa amilase. Nah, kemudian apa sih fungsi enzim tialin ini dalam tubuh kita? Nah, fungsinya sangat fundamental di mana dia itu bisa memecah pati menjadi molekul sederhana seperti glukosa. Nah, jadi tanpa enzim ini maka makanan yang kita serap atau yang kita makan itu tidak bisa terserap atau tidak bisa diproses oleh usus nantinya. Oleh karena itu, enzim ini sangat penting dalam tubuh manusia. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Petrakova dan kawan-kawan menemukan bahwa enzim tialin ini dapat menjadi indikator stres. Jadi, semakin tinggi tingkat stres seseorang, maka enzim tialin yang diproduksi di dalam tubuh manusia, terutama di dalam pankreas dan air liur, itu semakin banyak. Nah, hal ini disebabkan oleh peningkatan hormon stres, yaitu kortisol dan adrenalin di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya, aktivitas enzim tialin ini sama seperti enzim pada umumnya dipengaruhi oleh suhu, pH, dan konsentrasi dari substrat. Nah, jadi enzim tialin ini mempunyai suhu optimum di mana rata-ratanya adalah 40 derajat dan pada suhu optimum ini enzim tialin bisa bekerja dengan baik. Namun apabila melebihi ataupun terlalu ekstrim di bawah suhu optimum, maka enzim tialin ini bisa mengalami denaturasi. Nah, kemudian pH, enzim juga memiliki pH optimum dan minimum. Dan terakhir adalah konsentrasi dari substrat. Nah, jadi semakin tinggi konsentrasi substrat, maka laju untuk pembentukan produk itu semakin cepat. Namun dalam hal ini, enzim itu mempunyai kapasitas untuk bisa mengubah substrat dalam konsentrasi tertentu menjadi sebuah produk. Nah, bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah es, larutan kanji, betadin, dan saliva. Kemudian, yang digunakan ada tabung reaksi, ada sendok, tabung suntik, dan termometer, serta terakhir adalah gelas.
Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan yang kita dapatkan, kita mendapatkan 3 hasil dari sampel larutan kalinji dicampur dengan saliva dan juga iodin, di mana pada larutan kalinji terdapat amilum, pada saliva terdapat enzim tialin, sedangkan pada iodin digunakan sebagai indikator. Nah, pada suhu 0 derajat kita bisa melihat bahwa sampel yang didapatkan berwarna biru muda. Pada suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius, sampel yang didapatkan berwarna biru. Sedangkan pada suhu 56 derajat Celcius, sampel yang didapatkan berwarna biru pekat dengan endapan yang cukup banyak. Nah, pada suhu 0 derajat dengan waktu 15 menit, kita mengetahui bahwa enzim tidak bekerja di bawah suhu atau sama dengan 0 derajat. Dalam suhu ini enzim non-aktif dan reaksi yang terjadi adalah reaksi antara amilum larutan kalinji dengan iodin yang membentuk kompleks warna biru muda. Jadi dalam hal ini enzim tialin tidak memproduksi atau mendegradasi larutan kalinji menjadi glukosa karena suhunya sangat ekstrim. Nah, kemudian pada suhu ruangan kita bisa melihat terjadi perubahan warna menjadi warna biru dari yang tadinya warna biru muda, dan di sini enzim tialin cukup bekerja dengan baik, dari mana kita bisa melihat dari terbentuknya endapan yang hanya cuma sedikit. Jadi terbentuknya endapan ini bisa dikarenakan karena konsentrasi dari substrat yang cukup banyak sehingga enzim tidak mampu mengubah seluruhnya menjadi produk itu glukosa. Nah, di sini warna yang didapatkan cukup bagus, itu warna biru dalam waktu 15 menit, dan ini membuktikan bahwa enzim tialin pada suhu ruangan itu bekerja sangat efektif. Nah, sedangkan pada suhu 56 derajat berarti di sini enzim tialin telah mengalami denaturasi karena suhu optimum dari enzim maksimal adalah 37 derajat atau paling tinggi itu 40 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada suhu 56 derajat Celcius diperkirakan enzim tialin sudah mengalami denaturasi sehingga tidak mampu mendegradasi larutan kalinji menjadi glukosa. Nah, selanjutnya tadi sudah dibahas sedikit bahwa iodin itu berperan sebagai indikator yang bereaksi dengan pati membentuk kompleks biru. Jadi kita bisa melihat dalam gambar di samping, larutan kalinji atau yang mengandung amilum hanya bereaksi dengan indikator iodin sehingga memberikan warna kompleks warna biru. Nah, selanjutnya aktivitas enzim tialin diketahui berdasarkan penurunan kadar pati yang larut atau jumlah gula reduksi yang terbentuk. Nah, hal ini kita lihat berdasarkan hasil percobaan tadi, di mana pada suhu ruangan endapan yang terbentuk itu sangat sedikit sekali, dan itu bisa disebabkan karena kemampuan enzim untuk mendegradasi pati menjadi glukosa itu tidak cukup dikarenakan konsentrasi dari pati atau larutan kalinji yang cukup tinggi, dan juga ditandai dengan perubahan warna yang lebih baik dibandingkan pada suhu 0 derajat Celcius.